Bapa. Kembali lagi untuk memuji menyembah di dalam gereja ini ya Bapa, ya Bapa. Di mana kami terpisah jarak dan waktu, hanya dekatkan ini lagi ya Bapa melalui tali kasih dan jauh ini kami bisa bertemu sapa di dalam bait suci ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang ada mengikuti ibadah ini. Kiranya ajari mereka untuk saling mengasihi sesama manusia, sesama keluarga, sesama suku dan bangsa ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami yang sedang sakit. Berkati juga ya Bapa buat kesembuhannya ya Bapa. Kiranya juga ya Bapa Kau berkati juga untuk buat anak sekolah minggu kami ya Bapa. Ya Bapa, kami memulai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kau yang meramutinya ya Bapa. Mungkinlah sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Saatnya akan mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Mari sama-sama kita ucapkan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Ya, sekarang kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Semua boleh bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Di surga
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap lawatan dan cinta kasih Tuhan yang telah kami terima, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang senantiasa Tuhan telah sertai dan berkati setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam peribadahan yang boleh berlangsung. Biarlah Bapa seluruh hidup kami persembahkan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, di dalam doa kami ini, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sungguh biasa, Allah yang mengerti di masa-masa COVID ini. Walaupun kami tidak bisa beribadah bertatap muka, tapi setidaknya kasih dan penyertaan-Mu tetap kami rasakan di dalam setiap hidup kami, di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa, terkhusus buat kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa yang baik, berkati kami Bapa di masa kecil kami. Jadikan kami menjadi yang takut akan Engkau, yang menghormati orang tua, yang menghargai sesama kami dan teman-teman kami. Sehingga di masa kecil kami ini Tuhan ingatkan kami untuk dapat menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi, menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, terkhusus buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa, yang senantiasa dengan semangatnya untuk tetap terus melayani Tuhan di masa COVID ini juga Bapa. Berkati mereka Tuhan, kakak atau ibu sekolah minggu kami, untuk tetap setia, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan juga lancarkan setiap pekerjaan tangan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus buat orang tua kami dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam kesehatan mereka, maupun mereka yang bekerja. Tuhan berkati seluruh kehidupan orang tua kami, berkati umur panjang mereka Bapa. Bahkan biarlah Tuhan tuntun mereka untuk dapat menjadi orang tua yang mampu dididik kami menjadi anak-anak yang berhasil. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus buat gereja-Mu seluruh yang ada di Indonesia ini, terkhusus juga GKPI Jemaat Khusus Kisaran. Tuhan berkati gereja-Mu ini Tuhan, berkati kami dari anak sekolah minggu sampai juga kepada para hamba-Mu yang melayani di gereja. Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang berkati kehidupan mereka, maka setiap pekerjaan tangan mereka, Tuhan yang boleh tuntun mereka untuk tetap setia melakukannya itu sesuai dengan firman-Nya. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, berkati negara kami Bapa, dari negara paling rendah hingga yang tertinggi. Tuhan yang boleh tuntun mereka untuk mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang terpilih. Bapa, berkati negara kami ini, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang buruk yang menghampiri negara kami. Baik juga dalam pemerintahan presiden kami, Tuhan kuatkan presiden kami untuk tetap setia dan berhikmat dalam memimpin negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di masa COVID ini Tuhan, kami rindu Bapa. Tuhan makin lawat hidup kami Tuhan. Tuhan makin merajinkan iman kami untuk tetap berserah, percaya kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan, baik itu secara tutur kata kami, perasaan kami kepada orang lain maupun kegiatan kami. Tuhan ampuni kami supaya kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Terpuji Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Nah, siapkanlah Alkitabmu ya. Sebelum kita mempersiapkan diri, baiknya mari kita persiapkan dulu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, karena kami merasakan sukacita pada hari ini di dalam peribadahan kami. Itu adalah sebab dari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai, kiranya Engkau urapi kami dan berkati, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Begitu juga anak-anak kami yang ada di rumah, Engkau berkati Tuhan penuh sukacita, supaya mereka juga Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan memahaminya penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu, amin. Nah, sekarang kita akan membaca ya, buka firman Tuhan tadi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kita baca, nah diikuti di rumah ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita. Anak-anakku, duduk yang manis ya, supaya kita menonton videonya. Nah, kita bersama-sama melihat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, anak-anak kami, kita sudah melihat videonya tadi kan, bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, ketika dia terangkat ke sorga, ya, ada 2 orang berpakaian putih yang menegur murid-muridnya. Katanya di sini di ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, ini yang harus kita imani sayang, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sebenarnya tidak meninggalkan kita. Nanti setelah dia naik ke sorga, pada hari yang ke-10 lagi ya, setelah hari dia naik ke sorga, dia akan datang lagi. Dia datang memberikan rohnya yang kudus ya. Di sini di ayat 8 dikatakan kan, tetapi kamu akan menerima kuasa katanya. Roh Kudus turun ke atas kamu, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi setelah dia naik 10 hari kemudian kita akan menerima Roh Kudus. Itulah yang kita kenal dengan hari Pentakosta, hari ke-10 turunnya Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi anak-anakku, yang perlu kita lihat di sini bahwa ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita juga diberikan amanat ya, amanat agung seperti cerita minggu yang lalu, bahwa kita harus bersaksi di dalam kehidupan kita. Apa itu bersaksi? Bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar hidup. Bagaimana cara kita anak-anak sekolah minggu bersaksi? Bukan hanya dengan berkata-kata ya, tetapi terlebihlah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut firman Tuhan. Bagaimana itu Bu, perbuatan yang baik itu? Ya jangan melawan orang tua ya. Kita kasihi sesama kita ya. Contohnya kalau kita di rumah, kita boleh menolong orang tua kita ya. Apalagi pada masa sekarang ini pandemi COVID ya. Nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Suruh belajar di rumah. Kalau bertemu pun ada di sekolah, akan kembali lagi ya. Paling 2 jam, 3 jam pertemuannya. Nah, kalau kita di rumah itu ngapain kita sayang? Bobo-bobo aja, pegang-pegang HP. Nah, kalau sudah ditegur orang tua, kita sakit hati ya kan? Ya, melawan kita. Allah sebentar pun sebentarnya. Masa ini belum siap lagi aku main gamenya. Nah, gitu. Tidak boleh ya. Kalau orang tua kita mengatakan, nakku, sapu dulu ya, bersihkan dulu tempat tidurmu katanya. Harus kita bersihkan. Bantu mama dulu ya. Nah, kita bantu, mau masak, mau bersih-bersih, mau jaga adik. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, itulah menjadi saksi ya, saksi-saksi Kristus, menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik seturut dengan firman Tuhan. Nah, yang paling harus kita ingat bahwa ya Tuhan itu akan kembali lagi ya. Kedatangannya katanya sama seperti dia naik ke sorga, semakin hilang. Tetapi kita tidak akan tahu kapan hari kedatangannya itu ya. Nah, karena apa? Dikatakan kalau kedatangan Tuhan Yesus itu lagi untuk kedua kalinya adalah seperti pencuri di tengah malam. Jadi kalau pencuri kan nggak bisa kita tahu kapan mau datang. Kalau dia kasih tahu, aku mau datang, mau mencuri ke rumahmu, ya tentu kita sudah siap untuk menangkapnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, ya, kapan kedatangannya untuk kedua kali kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan datang untuk menjemput kita, menempatkan kita di tempatnya di sorga yang baru. Nah anak-anakku, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi renungan bagi kita yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, agar kami mampu melakukan amanat yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Setelah Engkau meninggalkan kami, Engkau akan tetap menyertai kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, dan menjadi saksi-saksi di dalam kehidupan kami.
Tolong kami supaya iman percaya kami Tuhan tetap kami pegang dengan teguh sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup badan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu nanti orang tuanya yang memasukkan ke dalam amplop dan diberikan melalui persembahan ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, nas pengantar persembahan pada kita pada hari ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.